Pada bagian yang ini saya akan membahas kesalahan Alvin Lim tentang persepuluhan. Dia mengatakan bahwa persepuluhan itu jangan diberikan kepada pendeta kaya, persepuluhan itu sebaiknya bisa untuk orang miskin dan sebagainya. Saya beritahu itu sesat itu. Kalau mau berbicara persepuluhan, ada 3 jenis persepuluhan di dalam Alkitab. Persepuluhan yang selama ini diomongkan ada memang persepuluhan yang oleh Tuhan dikhususkan untuk pekerjaan Tuhan. Bukan untuk orang miskin. Ada bagiannya orang miskin sendiri. Persepuluhan adalah sebuah cara Tuhan untuk memelihara pekerjaan Tuhan. Dengan cara memanggil orang-orang yang seharusnya bekerja di ladang, lalu full time melayani dia. Dan seorang pekerja layak mendapatkan upah. Dan itulah tugas jemaat yang dilayani. Jadi jangan mengalihkan perhatian kepada orang miskin apa dan sebagainya. Miskin harus dilayani. Tetap, tapi jangan kemudian meniadakan kewajiban seorang jemaat untuk menjalankan pekerjaan Tuhan. Sekali lagi ya, saya membahas soal dari sisi kewajiban jemaat. Perkara bahwa keuangan itu kemudian dipakai secara tidak bertanggung jawab oleh pendeta dan keluarganya, ya jemaatnya jangan bodoh, diajari itu tidak berhak. Persepuluhan itu diberikan kepada suku lalu dibagi agar orang Lewi, keluarga-keluarga Lewi dan para imam boleh hidup layak dalam kehidupannya. Bukan bermewah-mewah. Jadi kalau mulai mengatakan jangan berikan itu karena pendeta Yanto Simkoputo itu kaya, seakan-akan perpuluhan itu memperkaya dia. Saya kira itu satu yang keliru. Hati-hati sekali itu kalau bisa dituntut tuh sama Dr. Yanto. Kenapa? Karena dia saya dengar dulu adalah dokter kepresidenan. Dia dulu dokter spesialis. Waktu saya di opname di rumah sakit sekarang itu namanya apa di Kebonjeruk ya, Siloam Kebonjeruk. Dulu namanya Geraha atau saya lupa lah. Saya memang sempat dibesuki oleh timnya dia untuk ya istilahnya dikuatkan. Dia nggak tahu saya ini teolog, lalu juga sekolah pendeta, lalu juga pelayanan di sana. Jadi saya terima dengan baik. Lalu saya juga beberapa kali ibadah di gerejanya si dulu namanya PRJ nih, Pak Yanto tuh dulu bikin namanya PRJ, Price Revival apa gitu. Jadi GBI PRJ, sekarang CK7 ya. Nah, dia itu sudah kaya. Jadi jangan sembarangan menuduh pendeta kaya. Kecuali bisa kita buktikan bahwa seluruh kekayaannya didapat dari duit persepuluhan. Beberapa pendeta ya dekat dengan orang-orang kaya dan konglomerat sehingga dia mendapatkan kelimpahan secara pribadi. Susah kita menyalahkannya. Karena kecuali ada pendeta seperti guru saya Pak Tong ya, bahwa dia mendapatkan mercy dari jemaatnya yang orang kaya, lalu dia tolak, yaitu lain sekali. Tapi kalau ada orang yang dikasih jam yang harganya miliaran oleh konglomerat, lalu juga diberi tanah, ya ada pendeta yang cukup terkenal diberi tanah di San Diego Hill 200 meter yang harganya 1 miliaran, ya kita mau ngomong apa? Kecuali kita bisa pasti bahwa duit persepuluhan itu ada dipakai untuk pribadi, silakan digugat. Ya, jadi itu membahas satu dulu. Jadi seorang ahli hukum tidak layak berbicara soal teologi. Sebagaimana seorang teolog tidak berhak berbicara soal hukum kecuali sekolah hukum ya. Saya sekolah hukum walaupun tidak selesai, Gajah Mada dulu tahun 88. Tetapi dalam batas tertentu. Intinya adalah yang tidak ngerti jangan bicara. Itu malpraktek nantinya. Nah, ini persoalan daripada Alvin Lim adalah Anda pengacara tetapi engkau membahas masuk ke dalam ranah yang bukan bidangmu. Berbicara persepuluhan itu sampai hari ini terbelah menjadi 2. Ekstrim yang satu yang mengatakan persepuluhan sudah batal, kali persepuluhan itu binasa masuk neraka. Itu memang pendeta goblok itu. Saya pernah melawan itu habis-habisan. Sampai akhirnya Facebook saya itu dilaporkan, lalu saya dianggap mati dan sebagainya. Lalu ekstrim yang satu, kalau nggak kasih persepuluhan, kau akan binasa. Itu juga salah. Jadi persoalannya kalau pendeta saja bisa berekstrim satu ekstrim sana, bagaimana orang yang tidak pernah sekolah teologi mau berkoar-koar lalu mengajarkan tentang persepuluhan, kasih orang miskin, kasih. Aduh, keliru sekali. Anda sedang melawan firman Tuhan, bukan melawan manusia. Engkau tidak sedang melawan pendeta. Kenapa? Karena seharusnya kalau mau melawan pendeta, kelakuannya yang Anda bereskan. Bukan teologi. Teologi itu bicara firman. Firman Tuhan itu ketika Tuhan berkata berikan persembahan persepuluhan kepada gereja, kepada bait Allah.
Kita tahu filosofi di baliknya kehendak Allah, yaitu jemaat memelihara pekerjaan Tuhan termasuk para pendeta agar hidup layak. Agar mereka tidak terlunta-lunta, kelaparan sembari berkhotbah sehingga tidak bisa fokus. Itu doang. Jadi jangan sentuh. Silakan oprek-oprek lah. Pak Yanto dengan anaknya yang konon menipu duit dan sebagainya, silakan. Tetapi Anda tidak berhak untuk berbicara secara teologi. Kenapa? Bukan bidangmu. Belajar hukum itu 4-5 tahun. Itu ditulis oleh pemerintah Belanda. Makanya BW, Bargelijk Wetboek yang kemudian diprovisi terus. Baru tahun berapa? Kita mesti sekolah 4 tahun. Ada filosofi, ada mukadimah, pengantar penjelasan, lalu dan sebagainya. Lalu orang hanya membaca terjemahan Alkitab yang ditulis selama 1500 tahun oleh lebih dari 30-40 penulis di dalam 3 bahasa yang paling sulit di dunia yang hari ini sudah tidak dipakai. Lalu hanya dengan membaca terjemahan, kamu pakai ayat-ayat untuk mengutip Tuhan begini, Tuhan begitu, kamu melepas dari konteks, tidak berhak, malpraktek. Memang banyak pendeta bahkan yang tidak sekolah banding khotbah itu juga malpraktek. Tapi Anda malprakteknya itu kebangetan. Karena Anda pakai Alvin Lim untuk melawan, padahal mungkin Anda awalnya dari kasus. Kalau membahas soal persepuluhan, bukan hanya Pak Yanto, bukan Dr. Yanto saja. Seluruh GBI, GPDI setuju dengan persepuluhan. Ada orang-orang yang sudah kena aliran hipergrace, memang mereka melawan, ya sudah, tak apa-apa. Tapi siapa kamu untuk berani mulai membawa ini semua lalu memberontak terhadap apa yang diajarkan di satu gereja? Jadi hati-hati dengan apa yang bukan menjadi bidangmu, jadi itu jadi persoalan besar. Jadi saya belum membahas soal isinya ya, tapi saya membahas bahwa bukan pada tempatnya Anda kemudian menilai satu pendeta tanpa Anda mempelajari lebih jauh soal itu. Fokuslah kepada hukum, tangkap itu semuanya, memang itu kacau itu. Henokok.